Selamat, Selamat pagi. belum ada temennya? Baru satu? Baru sendiri kah? Wah, oh dadah. Bajunya sobek ntar sayang. Oh, itu bajunya bagus loh, jangan digituin kaosnya ntar sobek, nak. Kelas besar biasanya berapa, Kak Claudia? Selamat pagi, Bu Sri. Pagi sayang. Selamat pagi, Bu Sri. Selamat pagi, Selamat Kak pagi Claudia. semuanya. Apa selamat. kabarnya adik-adik? Wah, mana nih? Kameranya boleh dihidupin dulu ya. Kak Claudia biasanya berapa orang besar? Oh, aku baru pertama kali sih, Bu. Oh, baru ini? Iya, biasanya aku di Madia. Oh, iya, iya, iya. Kak Kesia biasanya banyak temennya di besar, kelas besar ada berapa biasanya? Banyak, Bu. Banyak ya. Kok belum pada masuk ya? Selamat pagi, Agnes. Selamat pagi, Bu. Iya, apa kabar? Baik. Selamat Baik. pagi, Aldici, Ravenska, Agnes, Selamat pagi, Frederica, Bu Sri. pagi semuanya. Oke. Revanska dibuka sayang. Bu Sri pengen kenal deh. Selamat pagi juga Mika, Kinar, Kevin, Iya. Natania. Kak, pagi. Oke, dibuka dulu yuk kameranya biar aku kenal juga nih. Iya. Nanti Kak Claudia nggak ngelihat siapa namanya. Pagi Kevin. Pagi, Bu Sri. Sudah pada makan belum nih? Belum. Udah. Ya. Oh, Bu Sri mah udah deh. Aku belum. Belum ya? Kalau Bu Sri mah jam 7 langsung makan. Halo Rika, apa kabar Rika? Baik. Baik, puji Tuhan. Halo Kinar, pagi Kinar. Pagi. Nah, adik-adik, coba dong kasih jempolnya untuk yang senang hari ini. Kasih jempolnya ya. Wah, banyak banget nih. Ngomong-ngomong, Agnes jempolnya, oh ya udah ada. Frederica jempolnya mana? Aldi, Keisha, ya, puji Tuhan ya, semua pada senang hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, aku share screen dulu ya. Nah, udah terlihat belum adik-adik? Sudah kan? Udah. Oke, nah adik-adik kan kita udah kelas besar nih. Coba yuk kita lebih semangat lagi dan kita sama-sama puji Tuhan bareng-bareng ya. Kita nyanyi lagu. Nah, sebelum kita nyanyi lagu, tadi kan aku udah nanya kan gimana kabarnya adik-adik hari ini. Luar biasa bukan? Mana suaranya? Jawabannya nggak apa-apa. Yeay. Oke, puji Tuhan. Nah, karena adik-adik bilang hari ini luar biasa, kita nyanyikan lagi ya, bersukacitalah selalu.
Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu. Nah, adik-adik, kita diingatkan selalu untuk bersukacita terus. Nah, habis ini kan kita doa pembuka nih. Teman-teman ada yang mau doa pembukaan? Ayo, siapa nih yang mau doa pembuka? Biasanya Ayo. pada berebut. Ayo anak pintar, anak cakep, pasti bisa semua. Iya benar Bu. Siapa Kalau ya? nggak Biasanya nih Arici. Aku. Oh, oke boleh Arici. Doa pembuka ya Arici. Gak ada doa sebelum firman. Gimana? Gak ada doa sebelum firman. Oh ada. Apa kamu mau doa sebelum firman? Iya. Oh Oke. ya. Doa sebelum firman and Arici ya. Kalau doa pembuka siapa yang mau? Ayo pintar. Kevin aja. Ya, siap. Kevin. Pintar. Kalau doa penutup? Ayo, siapa yang mau? Ayo pintar, semua pintar. Ayo, siapa? Khusus pintar berdoa. Perempuan ada yang mau? Ada dong, Kak Claudia. Banyak ya, Bu. Hebat. Ayo. Oh, Agnes. Oke, Agnes. Terima kasih. Terima kasih, Agnes. Nah, satu lagi nih. Doa persembahan. Siapa yang mau? Ayo, pintar. Kalau untuk Tuhan harus berebut semua. Untuk Tuhan ini. Tuhan senang lihat loh. Ayo pintar. Satu lagi nih, ayo satu lagi loh. Siapa nih? Ravenska mau? Semua anak Tuhan pintar. Ravenska kali ya. Ayo siapa? Ayo siapa nih? Biasanya pada berebut nih, Bu. Oh iya. Kalau anak Tuhan itu pasti berebut untuk kebaikan, apalagi berdoa untuk Tuhan itu pasti itu. Iya benar. Atau enggak Frederica aja ya? Mau? Oke, Frederica ya. Sip. Iya, pinter. Semua pinter. Gimana Frederica? Rika sayang. Halo Rika.
Atau Kinar deh, Kinar. Oh iya, Mbak Kinar juga pinter. Ya benar pintar. Ya, Mbak Mbak Kinar ya. Ya. Iya. Oke, top deh. Terima kasih. Kasih semuanya. Oke deh, untuk doa pembuka. Tadi udah sama Kevin. Nah, boleh dibuka, Kevin? Oke, Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu ya Tuhan, berkati agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan serius ya Tuhan, dan dapat melakukan di dunia ya Tuhan. Dan berkati juga Kak Reklau dan Bu Sri yang akan mengajar kita ya Tuhan, agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, pinter banget doanya ya. Terima kasih, Kevin. Nah, teman-teman dan adik-adik, sebentar. Ini aku mau coba dulu untuk share screen. Udah kelihatan ya adik-adik? Sudah, Kak. Nah, adik-adik kenapa sih? Tadi kan kita udah dengar ya, lagu Bersukacitalah Selalu. Nah, kenapa sih kira-kira kita harus bersukacita selalu? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab? Ayo. Ayo dijawab, sayang. Itu ditanya Kak Claudia belum dijawab itu. Ayo. Karena kita udah dikasih kesehatan, Kak Claudia. Mungkin karena bersukacita adalah berkah. Oh, pinter banget. Iya benar, sukacita adalah berkat karena kita udah diberi kesehatan. Apalagi? Ayo banyak. Bisa ketemu papa mama, ya kan? Bisa bangun tidur langsung sekolah minggu. Ayo apalagi adik-adik? Banyak, sayang. Kalau dari Ibu Sri, pagi-pagi apa nih Bu sukacitanya Bu? Oh, sukacitanya bangun tidur, bisa bangun tidur, dikasih nafas, itu sukacita banget. Kalau nggak dituntun Tuhan, kita nggak bakalan bisa loh bangun. Nah, makanya kita bangun tidur sehat, bangun tidur bisa mandi, bisa, bersyukur banget. Aku Kak Claudia, beneran itu. Sangat sukacita. Ya, puji Tuhan ya Bu. Nah, kalau misalnya El Ricci gimana? Apa sih yang membuat pagi-pagi ini El Ricci jadi bersukacita selalu? Kenapa El Ricci? Karena sudah diberi kesehatan kepada Tuhan. Pinter. Pintar. Kalau misalnya siapa ya ini? Kinar, kenapa? Karena sudah diberikan kesehatan. Iya, pintar. Nah, itu beberapa contoh kita harus mengingat lagi kenapa kita harus bersukacita setiap harinya. Nah, karena Allah itu baik. Nah, jadi kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagi
Nah, adik-adik, jadi kita harus ingat kalau Allah itu baik. Jadi dia memberikan kita banyak hal. Ya kan adik-adik? Nah, kenapa sih? Kan tadi kan kita udah bersukacita selalu. Terus karena Allah itu baik. Nah, jadi kalau misalnya kita udah yakin dengan hal itu, kita juga harus yakin kalau kita tuh nggak sendiri adik-adik. Karena ada selalu sobat kita yang setia. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus. Oke, mari kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh sambil gerak-gerak biar happy di rumah. Sobatku. Nah, benar. Jadi kalau misalnya kita yakin, kita nggak perlu khawatir karena tadi apa? Ada satu sobat kita yang setia banget. Dia ada di samping kita, ada saat kita sedih, ada saat kita senang. Oke adik-adik, setuju ya? Coba kasih love-nya deh, love. Oke. Nah, adik-adik, kalau misalnya tadi kita udah merasa kalau kita nggak sendirian, ada Tuhan yang selalu di samping kita, jadi kita merasa menang. Setuju nggak adik-adik? Setuju ya? Lebih semangat lagi, kita nyanyikan, ku menang, ku menang. Bentar ya adik-adik. Ku
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Reka mau nanya nih, sebenarnya apa sih yang adik-adik rasakan tentang kebaikan Tuhan Yesus? Boleh nih Kak Reka dengar satu cerita dari adik-adik. Ada yang mau cerita? Ini sebelum dengar cerita Tuhan yang dari Bu Sri nanti, biar Bu Sri juga tahu apa sih cerita dari adik-adik. Nah, ada yang mau bercerita, dikit aja juga nggak apa-apa. Pasti punya cerita tentang kebaikan Tuhan. Ayo, pasti beda-beda. Ayo, Keisha ya? iya, ayo. Keisha, coba nggak apa, cerita aja nggak apa-apa. Gimana tuh? Pasti semua mengalami. Yuk, ayo. Ayo sayang, pinter. Tuhan udah baik sama kita. Mau. Oh, boleh, boleh. Anargia Bayana. Boleh, boleh. Kebaikan Tuhan yang aku rasakan itu setiap hari. Dari tiap aku masih bisa bangun pada pagi hari dengan segar, sehat, dan bisa menghirup udara yang segar. Begitu juga dengan mama papa aku. Bentar. Pinter banget. Terima kasih loh, Anargia. Kamu, by the way, kameranya nggak bisa dinyalain atau gimana? Aku pengen lihat kamu nih. Iya dong. Oh, pinter banget. Halo, Anargia. Ya, bener banget ya adik-adik. Jadi kata Anargia itu dia merasakan kebaikan Tuhan dari setiap hari, ya kan? Terus lewat papa mama juga. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ada yang mau pimpin doa? Tadi yang kan udah Kak Claudia. Oh iya, aku lupa. Ini berarti El Ricci. Silakan El Ricci, pintar. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau baca firman Tuhan, berkati kami saat membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pintar banget. Terima kasih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi aja ya Bu ya. Boleh. Oke. Oke deh.
Nah, adik-adik coba panggil Bu Srinya yuk buat firman. Ayo nih buat firman. Panggil dulu yuk bareng-bareng yuk. Bu Sri mana ya? Bu Sri mana ya? Panggil dulu yuk. 1, 2, 3. Bu Sri. Panggil. Ayo panggil. Bu Sri. Iya. Selamat pagi anak-anakku yang Ibu cintai, yang Tuhan sayangi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, luar biasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan semua? Sudah ya? Sudah. Sebelumnya Bu Sri gini, yuk kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, penting nggak sih mendengarkan firman Tuhan itu? Penting nggak ya? Penting, Bu. Penting. Kira-kira kalau baca Alkitab sambil tiduran gini, Bu Sri begini nih. Atau tidur aja baca ini gitu. Kira-kira Tuhan seneng nggak ya? Kira-kira Tuhan seneng nggak ya? Tidak. Tidak. Coba biar Tuhan seneng, duduknya yang bagus. Kita baca pelan-pelan. Apa sih maksudnya firman Tuhan ini? Tadi kan udah seneng, udah ditolong Tuhan. Kita bisa bangun tidur itu karena pertolongan Tuhan loh. Kalau Tuhan nggak menolong kita, kita nggak akan bisa bangun. Kalau Tuhan nggak sayang sama kita, kita nggak akan bisa ketemu sama teman kita. Ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, tapi tolong yuk duduknya yang manis, yang baik, biar Tuhan senang sekali melihat anak-anak. Bisa? Bisa anak-anak? Bisa sayang? Bisa ya, Kak Elrici masih ngantuk ya nak ya? Kakak Elrici bangunnya kepagian kali? Enggak? Enggak ya? Ayo. Ayo. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Markus perjanjian lama atau perjanjian baru sayang? Baru. Betul, pinter. Markus 7 ayat 24 sampai dengan ke-37. Sudah semua pinter? Sudah siap. Sudah, pinter. Yuk, Bu Guru, Bu Sri, pengen mendengarkan suara anak-anak. Biar Tuhan senang, biar Tuhan Yesus tahu hatinya anak-anak. Coba sekarang dibaca yang kenceng, secara bergantian. Minta tolong dari Ricci. Ricci, ayat 24 sayang. Ricci, 24 yuk. Yang kenceng bacanya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Hebat, suaranya mantap. Ayo sekarang Mbak Kinar. Yang kenceng Mbak Kinar. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Iya, pinter. Sekarang ayat yang ke-26. Mas Noel. Noel, ayat 26. Halo Noel. Tolong dong kameranya dinyalain. Bu Sri jadi kehilangan nih. Pengen lihat wajahnya Bu Sri. Anak Tuhan Yesus. Tolong dinyalakan Noel, anak pinter. Ayat yang 26. Ayat berapa, Miss? 26 sayang, anak pinter. Coba. Yang kenceng ya, Nak ya? Ya. Ayat 26 sayang.
ayat yang ke-26. Markus 7 ayat yang ke-26 sekarang. Yang kenceng sayang, suaranya pinter, Noel pinter. Udah ketemu Noel sayang? Sudah. Ya, yuk pinter. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi Sebentar sayang. tetapi anjing yang di bawah meja juga makan lemah-lemah yang dijatuhkan anak-anak. Tanggal ayat 26 dulu nak, pinter itu 28 sayang. 26 dulu pinter. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syrio-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ya, ayat yang 27. Revanska. Suaranya yang kencang sayang, pinter. Ya. Ayat yang ke-27. Ayat 27. Ayat 27 sayang, pinter. Pinter, Revanska pinter, ayo. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan Kepada anjing. Iya. Bu Sri kehilangan deh, pada kemana ya? Bu Sri sendiri Kak Claudia ya? Aduh, tolong dong sayang. Frederika, tolong ayat 28. Bu Sri jangan ditinggal. Kalau Bu Sri tinggal nanti Bu Sri juga hilang nih. Bu Sri pengen lihat, kangen. Udah lama nggak ketemu Mas Noel. Mas Noel, duduknya ngadep sini, ngadep Bu Sri. Ngadep Bu Sri. Bu Sri pengen lihat Mas Noel. Jangan melakin aku dong. Lihat saya, Mas. Nah, ayo Rika, ayat 28. Anak pinter. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remahan yang dijatuhkan anak-anak itu. Ih, pinter, hebat. Jangan ditinggal Bu Sri. Bu Sri takut. Kalau ditinggal Bu Sri nanti juga hilang loh. Ayo, yang kemana lagi nih? Agnes, ayo pinter. Ayat yang ke-29, anakku pinter, anakku sayang. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Aduh, pinter, hebat. Ayo, yang masih ditutup jangan tinggalkan Bu Sri. Bu Sri nanti pergi loh. Anarkia itu siapa? Oh, ayo Mas. Ayo cepetan. Bentar, ayat 31, ayat 30 sayang. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Iya, pinter. Ayo Rika, lagi Rika, ayat 31 sayang. Rika pinter, hebat. Rika hebat. Dapatnya 2 ini, berkatnya banyak. Kalau nambah 1 lagi berkatnya banyak. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaklah orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Iya. Kevin, pinter 31 sayang Kevin. 31 ya Bu? Ya, 31.
Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon. Pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Pinter. Kevin, lihat Bu Sri, Kevin. Bu Sri kalau nggak dilihat nggak ini. Bu Sri kalau nggak dilihat takut. Kevin, liatin Bu Sri. Iya, pinter, hebat. Nah, masih ada? Tolong sekarang Agnes, ayat yang ke-32 sayang. Iya, Bu. Ya. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya. Mas Noel, ayat 33 sayang yang kenceng. Rotinya ditaruh dulu nak, biar suaranya kenceng sayang. Wah, ntar nggak ketutupan roti dah. Nggak bisa baca ntar ayo. Yang kenceng suaranya Noel. Ayat berapa, Miss? 33. Sayang, pinter. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, dia masuk banyak sehingga mereka sendiri. Kan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabat lidah orang itu. Iya. Ayat yang kedua, yang ke-34, Mbak Kinar. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Ya, ayat yang ke-35, Revenska. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pengkat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Iya. Ayat yang ke-35. Ayat 35, Kevin kemana ya? Kevin. Halo? Ayat 35 ya, Bu? Iya, betul. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ya, sekarang yang 36. Anargia, Bayanaka. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Iya. Satu lagi, minta tolong Kevin dong. Bu Sri pengen minta tolong Kevin. Jangan ditutup sayang. Bu Sri nyariin terus. Buka dulu. Ayat 37 ya? Betul. Buka dulu sayang. Bu Sri mau lihat. Udah dibuka, Bu, kameranya. Udah dibuka. Oke, kelihatan ya Bu Sri ya? Wah, aku kangen deh sama Kevin deh. Udah. Mereka takjub dan tercengang dan berkata ia menjadikan segala-galanya. Baik yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Terima kasih. Dibuka semua, Bu Sri mau ngomong nih. Kalau mau ngomong ditutup semua, Bu Sri bingung. Yang dicarimu siapa nih? Woi, Kevin hebat. Buka sayang. Agia, buka Agia. Aldi, buka. Pinter. Bu Sri pengen lihat wajahnya. Jadi Bu Sri ini ngomong ini ada temennya. Kalau ditutup sedih Bu Sri nanti hilang juga deh. Jangan ditutup ya nak ya. Bu Sri biar punya teman. Kalau ditutup Bu Sri nanti nggak punya teman ngomong sama siapa ini Bu Sri ya? Kok nggak ada semua? Tolong anak pinter. Bu Sri pengen ngobrol. Ya. Mas Noel lagi sarapan ya Mas Noel ya? Ya Mas. Lagi ngemil. Oh lagi ngemil. Minta tolong kalau mendengarkan firman Tuhan nanti dulu bisa ya Mas ya? Boleh? Boleh? Boleh. Terima kasih Mas Noel. Hebat. Lihat Bu Sri dong. Bu Sri kan mau ngobrol sama Mas Noel. Mas Noel di mana nih adanya? Di Serpong kah atau di Cisau kah? Di mana? Di Cikupa. Oh di Cikupa. Ya. Salam buat papa mama ya. Oke, ya. Nih Bu Sri mau cerita dulu, nanti gantian anak-anak yang cerita.
Bu Sri itu pernah membaca sebuah artikel. Nah, bunyinya begini. Ada orang merantau ke Jakarta. Dia itu tinggalnya di Jogja. Nah, suatu saat, saking senangnya udah sampai di Jogja nih. Aku mau makan kesukaan saya, mau kuliner ke Malioboro ceritanya. Wah, buru-burulah dia. Ngambil motor, langsung jalan aja. Tidak sadar, motornya itu ternyata habis bensinnya. Nah, masih jauh dari Malioboro. Bingung. Loh, kok tiba-tiba mati, kenapa nih? Waduh, mati langsung pet. Kalau bensin habis itu motor langsung ini ya, Mas Aga ya? Ya, Mas Aga ya? Langsung mati gitu ya? Kalau motornya tuh bensinnya kayak geprek, mati mesinnya. Oh, pantesan. Dia kalau diam langsung mogok, Mas, langsung diam. Gerak gitu. Mana malam-malam. Terus tempatnya sepi pula. Waduh. Mana dia udah lama di Jakarta kan pasti nggak tahu lah. Mau bensin di mana? Beli bensin eceran di mana? Mau tanya orang di jalan raya. Pasti nggak ada orang. Bingung dia. Wah, dituntun aja. Ada orang lewat. Mas, kenapa dituntun motornya? Iya, Mas. Ternyata bensin saya habis. Oh, mau kemana, Mas? Saya mau ke Malioboro, masih jauh ya, Mas? Waduh, masih lumayan sih. Ya ada sekitar 7 kilo. Hah? 7 kilo? Mas, di sini ada orang yang jualan bensin eceran? Enggak, Mas. Di sini jauh, di sana adanya ya dekat Malioboro sana, Mas. Waduh. Oh iya. Makasih ya, Mas ya. Iya. Nah, Mas yang nanya ini tadi langsung lari, naik motor. Tiba-tiba apa anak-anak? Dia membawa bensin. Dikasih sama Mas yang ini tadi. Mas. Ini bensinnya saya beliin. Oh, terima kasih, Mas. Ya udah, ayo dibantuin. Buka aja, katanya gitu. Begitu dibuka, dimasukinlah bensinnya. Begitu bensinnya dimasukin di starter motornya, udah yang ngasih ini tadi pergi. Lah bingung. Siapa yang ngasih tadi ya? Mas. Loh, nggak ada orangnya, kemana ya? Rupanya orang itu tadi udah pergi. Dia itu nolong itu berarti kenal nggak sih anak-anak? Kenal nggak kira-kira itu tadi? Enggak. Tidak. Itu tadi nggak kenal, tapi rasa kasihannya, rasa sayangnya luar biasa. Dia nggak memandang yang ditutup siapa. Saya nggak kenal. Orang mana? Nggak kenal. Dah, si Masnya ini tadi mau ngasih duit. Mas, ini duitnya. Udah lari. Dia nggak melihat siapa orangnya. Dia nggak melihat orang mana. Dia nggak melihat itu agamanya apa. Yang dilihat adalah rasa sayang. Rasa cinta kasih kepada sesama. Kasihan. Orang namanya bensin yang nggak ada gimana mau sampai Malioboro. Ya nanti sampai jam 12 malam nyampenya. Lah nanti pulangnya gimana? Nggak bisa lagi. Kan kasihan. Nah, itulah yang dinyatakan Tuhan Yesus seperti itu juga. Jadi temanya hari ini adalah Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Artinya Tuhan Yesus berbuat baik, nggak pilih-pilih orang. Wah, aku kenal sama Mas Noel, aku mau nolong kalau Mas Noel yang begitu. Kalau nggak mau, enggak, ngapain? Bodoh amat. Nah, tapi yang terjadi orang-orang Indonesia seperti itu loh. Coba kalau orang yang ini seperti itu, bodoh amat, ngapain? Udah di jalan kok. Lagian saya juga nggak kenal. Biarin aja, ntar juga beli sendiri, bodoh amat. Nah, kira-kira kalau anak Tuhan Yesus seperti itu boleh nggak ya, Nak ya? Boleh nggak, Mas Noel? Enggak. Enggak. Boleh nggak, Mas?
Mas Aga. Boleh nggak Mas Aga kira-kira Mas Tidak. Aga? Tidak. Kenapa Mas Aga tidak boleh? Karena pilih. Karena tidak mencerminkan persatuan. Betul. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mencintai kita. Tuhan Yesus lebih dulu menolong. Nah, Bu Sri punya cerita satu. Ada anak-anak yang mau cerita? Yang punya pengalaman seperti Bu Sri? Bu Sri pengen dengar. Ayo kita berbagi dong. Kita juga pengen berbagi cerita loh. Pasti semua punya pengalaman. Mas Aga? Mas Aga punya pengalaman? Ayo cerita. Pasti punya. Mas Aga pasti punya cerita. Yuk, Mas Aga cerita yuk. Pernah nolong orang kah? Pernah ditolong orang kah? Ayo, gantian dong, masuk Bu Sri yang cerita terus. Siapa ayo? Mas Aga cerita yuk. Punya cerita Nanti Mas? adiknya lagi berisik. Oh, lagi berisik. Deket sama adiknya ya? Kakak punya adik. Gak apa-apa, sambil cerita yo. Ayo. Aku, Bu. Pernah sih, aku juga pernah nolong, pernah ditolong sama orang Iya. Gimana tuh ceritanya? di sekolah. Dulu waktu pas di sekolah ada acara dan ada satu teman aku yang dia tuh lagi sedang sakit, dan karena aku itu ngelihat dia tuh kayak ngerasa lemes, terus aku tanya, kenapa kamu? Katanya itu badannya lemes atau enggak sakit. Terus aku kayak bantuin dia atau nemenin dia atau ngapain. Terus akhirnya dianya dijemput pulang. Oh, hebat. Tepuk tangan dong. Iya. Mas Noel? Punya cerita Mas Noel? Ayo cerita Mas Noel. Pernah nolong atau ditolongi? Pasti punya Mas Noel. Ayo cerita. Nolong. Aku, Bu. Ya, oke. Ayo cerita. Nah, ada tuh. Orang kan jatuh. Pengen dibantuin. Ya, dibantuin. Dibantuin dia ini. Terus nanya, kamu siapa? Aku Noel. Temenan deh. Loh, tuh kan. Hebat kan? Kalau begitu kan jadi punya teman. Nambah teman kan? Iya. Ayo, Mbak Agnes. Punya cerita apa Mbak Agnes? Ayo. Boleh, pasti semua punya cerita. Aku, Pak. Ayo, boleh siapa dulu? Siapa yang mau cerita? Saya pernah, Bu. Waktu itu saya main sepatu roda sama teman saya. Oke. Dia jatuh, temannya luka. Lalu saya ambilin obat buat dia. Betul. Setelah saya obatin, besoknya dia bilang makasih ke saya. Iya, hebat ya. Ada lagi yang mau cerita? Frederika? Aku. Ayo, siapa sayang? Bu Sri nggak kelihatan nih. Siapa sayang? Aku, Bu. Ayo cerita, boleh. Ayo. Jadi temanku itu pas di sekolah ada yang nggak bawa bekal. Lupa dibawain bekal sama mamanya. Betul. Buat teman saya. Dan saya juga nggak bawa bekal sih, saya dibawain uang jajan. Nah, mereka itu ngaku lapar ke aku. Nah, aku punya uang 10.000, jadi aku beli 3 makanan, 1 buat aku sama 2 buat 2 temanku. Iya. Hebat ya. Pinter. Ada lagi yang mau cerita, yang punya pengalaman? Pasti punya semua. Kinar, mana Kinar? Halo Kinar? Halo. Ayo, boleh cerita sayang? Buka sayang, pinter. Ayo cerita. Kinar pasti punya banyak cerita. Cerita apa sayang? Pernah nolong atau ditolong orang? Pernah? Pernah waktu itu aku jatuh dari sepeda. Terus?
Terus ditolong sama orang, tapi orangnya aku nggak kenal. Nggak kenal ya? Terus apa yang dilakukan Kinar? Dikasih minum, Terus Kinar bilang apa? bilang terima kasih. Iya. Senang nggak ditolong orang begitu? Seneng. Seneng, betul. Masih ada yang mau cerita? Kevin kok nggak kelihatan ya? Kevin kemana ini Kevin? Halo sayang, Kevin. Halo. Ayo, cerita dong Kevin. Pernah nolong orang atau ditolong? Aku pernah ditolong. Oke, terus? Dulu kan aku pernah ya, di sekolah. Ada temanku yang nyandungin aku gitu, kayak kakinya tuh kayak mau disandungin gitu. Kan aku jatuh ya. Kan kakiku kena apa? Kakiku kan ada waktu itu kayaknya ada luka gitu. Dalam gitu. Terus ada teman-temanku 2 orang yang bantuin bawain ke UKS. Terus Kevin dendam kah sama yang ngelengkatin gitu? Enggak. Terus ditolong dikasih apa? Dikasih obat kah? Iya, dikasih salep gitu. Seneng nggak kira-kira ditolong orang begitu? Seneng. Iya. Itu kira-kira seperti itu. Ada yang masih mau cerita lagi, yang masih punya pengalaman? Kevin jangan ditutup dong Kevin. Bu Sri pengen lihat Kevin. Kangen deh sama Kevin. Bentar Bu, pengen ke toilet. Oh, oke deh. Ada yang masih mau berbagi cerita, punya pengalaman yang aku seneng banget waktu itu ditolong. Aku waktu itu nolong. Aku masih ada. Aku masih ada. Ayo, silakan. Ayo sayang. Aku pernah, aku masih ada cerita yang lain. Waktu kan waktu itu lagi di sekolah. Nah, terus mama nggak jemput aku. Biasanya tuh aku masih kecil kan. Masih sekitar kelas 1 kalau nggak kelas 2. Itu kan karena mama tuh jemputnya lama, aku jadinya kayak takut nggak dijemput. Terus ada 2 orang yang nggak kenal bantuin temenin aku sampai aku dijemput sama mama. Hebat ya. Baik-baik. Terus pas kelas 3 atau kelas 4 ketemu sama orangnya, akhirnya ketemenan. Oh, iya dong. Iya, masih ada yang mau cerita? Aku. Yang punya pengalaman? Aku, ayo cerita, siapa sayang? Ya. Jadi saya itu Ayo. Karena ke mall sama mama papa saya. Kok suaranya jauh banget sayang? Mikrofon laptop saya memang susah. Oh, ya udah, cerita aja deh. Jadi dulu saya pernah ke mall sama mama papa saya. Dibuka toh nak, dibuka nak Bu Sri biar kelihatan sayang. Aduh. Ya, ayo. Jadi saya itu pernah ke mall sama mama papa saya. Setelah itu saya itu mau beli sesuatu, tahu-taunya saya nyasar. Saya ke toko yang biasanya mama papa saya belanja, dan mama papa saya nggak ada di sana. Saya kira mama papa saya ada di situ, dan ada tuh pekerja yang ada di mall situ bantuin saya. Dek, kamu kenapa? Aku nggak bisa nemuin orang tuaku. Dan dia nyari, dan akhirnya ketemu orang tuaku. Iya. Aku kira mama papaku itu udah langsung ke toko buat beli sayur, tahu-taunya masih nyariin saya. Udah ya, sudah. Yuk, Bu Sri pengen nanya ini tadi yang dibaca ini tadi. Yang dibaca ini tadi kira-kira apa sih? Ada orang apa aja sih yang dibaca ini tadi di Alkitab? Ada yang orang sakit apa? Pertama. Judulnya perempuan Siro Fenisia yang percaya.
Betul. Apalagi? Ada 2. Ada 2. Ada orang yang menyembuhkan orang tuli. Judulnya ada yang juga Yesus menyembuhkan seorang tuli. Iya. Mbak Claudia punya gambar deh. Coba lihat Mbak Claudia. Gambarnya bagus. Gambarnya Mbak Claudia. Oh iya, Bu. Bentar, Bu. Lihat yuk. Lihat semua, dibuka semua. Biar bisa ngelihat semua. Bu Sri juga biar bisa lihat. Nih. Udah kelihatan belum, Bu? Udah kelihatan belum ya? Belum. belum. Pak semua gambarnya, Mbak. Jadi kelihatan semua gambarnya. Ya. Sudah kelihatan ya anak-anak ya? Sudah kelihatan sayang, pinter? Sudah. Halo. Oh iya, Bu Sri mau cerita nih. Ini ceritanya Tuhan Yesus itu lagi jalan-jalan. Dia mau pergi ke daerah Tirus. Letaknya di daerah Venesia. Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong. Pokoknya jangan ngomong-ngomong. Saya mau datang. Nggak usah bilang-bilang saya mau datang. Diem saja. Kata Tuhan Yesus gitu. Tapi kemanapun Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus misalnya di Jakarta mau datang ke Medan. Padahal Tuhan Yesus diem aja loh. Tapi ternyata sudah tersebar di Medan sana. Besok Tuhan Yesus mau datang. Ya ada yang nanya, Tuhan Yesus itu siapa? Ya biarin aja datang. Tuhan Yesus itu tahu nggak? Orangnya sangat baik banget. Emang ngapain baik? Emang pernah lo ditolong? Bukan, ini ceritanya ini baru cerita nih. Ada yang orang sakit disembuhkan. Sakitnya itu macam-macam. Ada yang sakit kusta, itu kan bahaya banget tuh. Ada yang buta. Ada yang sakit, udah ada yang mati disembuhkan. Aku pokoknya sekarang mau ke sana. Ngapain ke sana? Anak saya sakit. Anak saya ini udah kerasukan setan udah lama. Nggak sembuh-sembuh, dibawa kemana-mana, dibawa ke Mbah Dukun, dibawa ke, udah kemana-mana nggak sembuh. Saya pokoknya hari ini mau ketemu Tuhan Yesus. Bukti anak saya sembuh oleh Tuhan Yesus. Mau sama siapa? Sendiri aja. Anaknya langsung digendong, lari. Begitu ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi anak-anak? Dia langsung lari, langsung tersungkur di kaki Yesus. Langsung lari dia. Tuhan, tolong saya, katanya gitu. Tuhan Yesus bingung, siapa ya? Orang saya ini orang Yahudi loh, saya ini tempatnya ini di Yunani loh. Saya ya. Tuhan Yesus langsung menoleh. Kenapa? Tolong Tuhan. Sambil ndelosor gitu, sambil, Tuhan tolong. Anak saya ini kerasukan setan udah lama, Tuhan. Udah saya bawa ke dukun, udah bawa kemana-mana nggak sembuh. Terus mau apa? Tolong sembuhkan anak saya, Tuhan. Sama Tuhan Yesus pasti anak saya sembuh. Wah. Tolong dibaca agak ayat yang ke 25-26 agak. Yang kenceng Mas Aga. 25-26. 25-26. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Iya. Terus kira-kira Tuhan Yesus mau nggak sih? Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak? Kan nggak kenal. Orang Tuhan Yesus orang Yahudi, ini daerahnya di Yunani kok. Tuhan Yesus nggak kenal siapa dia.
Kira-kira mau nggak? Oh, Mau. Coba baca ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Mas Noel, yang kenceng Mas Noel. 27 sampai 29. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Bentar, nih, salah. Nah ini nih. Belum ketemu Mas? Udah. Ya, coba. Yesus berpesan pada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarang mereka makin luas mereka menceritakan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadi segalanya baik dituli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Itu ayat yang keberapa sayang? Yang 27 pinter, ayat 27 sayang. 27 sampai 29. Lalu Yesus berkata kepadanya. Lalu Yesus berkata dari situ ia pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau membawa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan oleh seorang ibu yang Ya, sudah. Terima kasih. Tuhan Yesus walaupun itu orang asing, Yesus tidak menolak. Tuhan Yesus tetap menolong orang siapa saja, walaupun tidak kenal. Walaupun itu beda bahasa, beda bangsa, beda suku, beda agama, Tuhan Yesus akhirnya Tuhan Yesus menolong orang itu dan sembuh atau tidak? Itu anaknya ya? Sembuh. Tidak. Sembuh. Anaknya itu sembuh seketika. Karena pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan Yesus. Ya, sekarang yang kedua. Gambar yang kedua, Mbak Claudia. Nah, ini lihat gambar orang sedang apa ya? Coba lihat anak-anak. Orang yang sedang apa ini? Kira-kira orang yang sedang apa ini gambar? Ada yang tahu? Itu Tuhan Yesus lagi megang apanya ya? Kepalanya. Yang sebelah sini nih, apa ini? Telinga. Iya, Tuhan Yesus juga diminta orang untuk menyembuhkan orang yang tuli. Tuli itu apa ya anak-anak ya? Tidak bisa mendengar. Nah, coba sekarang kita tutup yuk. Yuk kita tutup semua. Telinganya kita tutup pakai jari, telunjuk jari semua. Dua-duanya yuk kita masukkan. Tutup semua. Yuk kita tutup semua. Ya. Apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Kira-kira kalau orang tidak bisa mendengar itu sengsara tidak? Sengsara. Sengsara. Ada orang ngomong cuman kelihatan mulutnya gitu. Di klakson mobil tantin. Ya nggak denger namanya aja juga orang tuli gimana mau denger. Nah, itu sengsara sekali orang nggak mau dengar itu. Begitu dia dengar senang apa enggak? Luar biasa senangnya. Coba Bu Sri bisa minta tolong siapa ya? Bisa minta tolong Natania. Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35 dibaca yang kenceng, Nak. Ayat berapa? 33 sampai dengan 35.
Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil Adiknya. langit, Langit. Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Iya, terima kasih. Ya anak-anak, jadi Tuhan Yesus tidak memandang siapapun. Siapa yang minta tolong, Tuhan Yesus akan laksanakan dengan baik. Agnes, duduknya yang manis sayang, pinter. Iya, pinter. Kenapa anak-anak? Karena orang Yahudi zaman dulu kala, yang namanya sakit tuli, yang namanya kerasukan roh jahat, yang namanya buta, itu disebut mereka itu dosa turunan. Wah, serem kan? Najis itu dosa turunan. Karena orang tuanya itu yang dosa, yang dosanya banyak. Makanya diasingkan. Dia nggak mau terima, kenapa? Karena itu orang tuanya sangat dosa besar. Nah, itu pahamnya orang Yahudi. Padahal nggak seperti itu. Tuhan sendiri, Yesus sendiri aja yang sebagai Tuhan, yang sebagai Allah, dia menolong aja mau siapapun itu. Yesus cinta kepada semua bangsa. Dari anak kecil sampai orang tua dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus nggak melihat itu orang dosa, itu orang nakal, itu orang jelek, itu orang cantik. Semua ditolong oleh Tuhan. Jadi anak-anak, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, kita menolong orang harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Kita hidup di dunia pasti bermacam-macam masalah. Berbeda-beda masalah. Kita dari sekarang anak-anak Tuhan diminta untuk berbuat baik seperti Tuhan Yesus. Ya yang pertama kita lakukan dari keluarga dulu aja. Mamahnya repot. Adiknya rewel, sakit. Mamahnya mau masak nggak bisa. Bahkan ditinggal pun nggak bisa, adiknya nangis, panas, batuk, pilek. Wah, Mas Aga juga harus bantu nih. Mana Mas Aga nih? Halo Mas Aga? Halo? Mas Aga? Nah, Mas Aga harus bantu Mama. Dek, tolong Mas Aga beliin lauk nih. Mama, adiknya rewel. Iya, Ma, ya, Ma. Sini, Ma. Aku yang beli lauk ya, Ma. Di warung sebelah itu kan, Ma. Iya. Beli apa, Ma? Beli soto. Ya, baik, beli soto. Ini, Ma, beli soto, Ma. Wah, ini mamanya. Aduh, mamanya mau pipis nih, tolong pegang adik. Iya, Ma, sini, Ma. Nih, Dek, sini, Dek. Main sama kakak, Dek. Mamanya mau ke kamar mandi sebentar. Nah, nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu aja. Nah, kita ini kan sudah dikasih contoh nih sama Tuhan Yesus nih. Sekarang Bu Sri mau tanya, kira-kira anak-anak mau melakukan apa terhadap keluarganya dulu nih, di rumah nih. Kira-kira mau berbuat apa? Supaya Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik. Harus kita lakukan di rumah. Karena sekarang kan pandemi, nggak boleh kemana-mana. Ayo, siapa yang mau melakukan baik apa kepada keluarganya? Siapa yang bisa tunjuk jari langsung? Saya Bu Guru, saya Bu Sri. Ayo, Bu Sri akan lebih senang begitu. Oke, siapa yang mau ngomong duluan? Ayo, mau berbuat apa? Mau berbuat baik apa kepada keluarga kita? Papa, mama, adik, kakak, nenek. Ayo, siapa yang punya komitmen nih? Oh, aku mau menolong mamahku apa? Tunjuk jari. Mbak Agnes, coba Mbak Agnes. Mau berbuat baik apa nih pada keluarganya? Yo. Bantu mama bersihin rumah. Oke, pinter. Iya.
Mbak Natania mau berbaik apa nih sama keluarga nih? Natania, ayo. Mau berbuat baik apa sama keluarganya nih? Mau melakukan jika disuruh. Kalau nggak disuruh nggak dong? Sama aja. Sama aja, ya, pinter. Kalau Kak Aga, Mas Aga mau berbuat baik apa nih sama keluarga nih? Mengerjakan tugas rumah. Apa itu? Tugas rumah apa itu Mas Aga? Jemur baju, cuci piring, nyapu, ngepel, Hebat. nyuci baju. Pinter. Kalau Mbak Revanska, mau berbuat apa nih sama keluarganya nih? Bantu mama masak. Oke, pinter. Aduh, pada hilang ya. Kemana nih? Sedih deh Bu Sri deh. Kesia mau berbuat baik apa sama keluarganya nih? Mau bantu mama nyuci piring. Oke. Ya, Kevin mana nih Kevin? Halo Kevin, jangan tinggalkan Bu Sri Kevin. Apa, Bu? Aduh, lihat wajahku Kevin, aku rindu banget sama kamu Kevin. Iya, iya. Mau berbuat baik apa sama keluarganya Kevin? Bantuin mama bersih-bersih. Oke, jangan ditutup Mas Kevin. Aku pengen melihat wajahmu Mas Kevin. Ayo Rika, mau berbuat baik apa Rika sama keluarganya Rika? Mau berbuat baik apa sama keluarganya? Halo Rika, dibuka sayang. Masih di mute. Banyak ya. Kita diajari oleh Tuhan Yesus berbuat baik karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berbuat baik pada kita. Nah, sebagai terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, kita harus berbuat baik kepada orang-orang dekat kita. Papa, mama, kakak, adik. Anak-anak sudah komitmen semua mau berbuat baik kepada keluarga semua. Oke, terima kasih. Oke, kita bisa berbuat baik sama keluarga semua. Oke. Bisa. Oke, bisa. Kalau belum dijawab, Bu Sri masih tanya terus nih. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Yuk, sampai di sini ceritanya. Anak-anak sudah komitmen mau berbuat baik, terutama pada keluarga dulu. Kalau sudah pada keluarga, baru di tetangga, di sekolah, di jalanan, kepada orang, tanpa membeda-bedakan agama, suku, bahasa, bangsa, yang kita bisa lakukan dari sekarang. Tuhan sangat sayang kepada kalian. Tuhan sama senang sekali melihat kalian bisa menolong orang lain. Oke? Oke. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita akan berdoa dulu. Nggak ada yang ditutup, kameranya nggak ada yang ditutup. Ayo duduk yang manis, kita akan berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan telah memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Ajari kami Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang. Tanpa melihat agama, suku, bangsa, dan bahasa. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyayangi kami, berbuat baik kepada kami, menolong kepada kami, dan selalu berbuat yang luar biasa kepada kami semua. Ajari kami untuk dapat meneladani perbuatan Tuhan Yesus, terutama komitmen kami yang sudah kami lakukan dalam keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang yang bisa memancarkan sinar kasih Tuhan kepada semua orang, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan kepada seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan Mbak Claudia. Amin. Terima kasih Bu Sri. Nah, adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Kayaknya udah pada semangat gitu ya setelah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini bisa menjadi bekal untuk hidup kita nggak adik-adik? Jawab dong Nak.
Kak Claudia tanya tuh nak, jawab saya. Ricci, halo Ricci. Ditanya Kak Claudia sayang. Oke deh adik-adik. Nah, tadi kan udah pada semangat-semangat semua tuh untuk dengerin firman Tuhannya juga. Nah, untuk bikin semangat hidup kita besok, jadi kita mau games nih adik-adik. Games. Biasanya sih pada senang nih kalau udah games-games begini. Nah, gamesnya adalah kita buat kayak kita buat tantangan gitu. Dalam satu kertas kita membuat orang yang bergandengan tangan, tapi caranya cepat. Nih, nanti teman-teman bisa buat, aku kirim linknya aja ya. Soalnya takutnya copyright. Sebentar, aku kirim linknya. Kakak Ricci. Ngantuk. Nih adik-adik, aku kirim linknya. Nanti adik-adik contoh dari sini ya. Ini caranya gampang banget dan nggak butuh waktu yang banyak. Jadi benar-benar teman adik-adik itu kayak sebuah tantangan, satu kertas bisa buat orang-orang yang bergandengan tangan. Jadi kayak gini, persis kayak gini nih gambarnya nanti. Oh iya, bagus ya. Kak Claudia kan? Ini cantik. Berarti itu yang di atas cowok, yang di bawah perempuan ya Kak Claudia? Ya, soalnya nanti dalam satu kertas itu dia ada 2 ya yang bisa dipotong gitu. Oke, coba adik-adik nanti nonton ya. Dan hasilnya aku tunggu dikirim nanti ke nomornya guru sekolah minggu. Oke. Ada yang mau tanya nggak nih adik-adik? Diperhatikan dulu sayang. Atau mau coba kita tonton dulu kali ya adik-adik? Dibuka dong nak. Kameranya dibuka sayang, anak pinter. Halo. Dibuka pinter. Ke toilet, Miss. Grammarly can help you write quick. Mau ke toilet, Miss. Mau ke toilet? Ya, silakan. Nah, adik-adik coba nanti kita nonton bareng-bareng ya. Cuma ini aku cepet-cepetin biar nggak kena copyright ya. Yang pertama satu kertas kayak gini. Nih, pertama kan satu kertas kayak gini kan. Nah, habis itu dibagi 2. Nanti dibagi lagi. Gitu. Nah, lalu ditekuk supaya kecil semuanya. Biar nanti langsung digunting semua gitu. Nah, lakukan hal yang sama dengan baliknya. Nanti kan dibalik, habis itu lakuin yang sama, dilipat dengan cara seperti ini. Nah, jadinya dia nanti Nah, jadi deh, nanti dia bertumpuk kayak gini. Habis itu nanti dibuka, kan udah dibuka nih, dia menghasilkan hasil yang garis-garis begini kan. Habis itu nanti adik-adik gunting, bagi 2. Nah, dibagi 2, baru deh digambar. Nah, ini yang cowoknya.
Nah, ini tadi yang cowoknya digunting, yang ceweknya juga digunting. Iya, iya, iya. Nah, jadi deh. Keren-keren. Betul, bagus Kak Claudia. Banget. Jadi satu kertas bisa kita manfaatin untuk bikin karya-karya yang bagus gitu. Iya, 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 iya. Udah deh, jadi kayak gini nanti. Nah, gimana adik-adik? Ada yang kebingungan? Mungkin karena adik-adik belum coba, jadi masih penasaran ya. Nanti dikirim aja Kak, videonya Kak. Oke. Nanti adik-adik langsung klik ini aja ya, linknya aku kirim di chat. Oke deh, ada yang punya pertanyaan? Siapa tahu kurang jelas. Nanti sambil dilihat di ininya, sambil dilihat di videonya. Ya, pinter. Oke, jangan lupa untuk kirim ke nomor sekolah minggu ya, adik-adik. Oke, mana nih? Dengerin nggak ya kira-kira? Yang kemarin ada yang nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, soalnya langsung dari Zoom kayaknya. Oh, soalnya ya. Jangan sampai nggak ngirim ya adik-adik. Sedih banget nih, soalnya ini seru banget loh. Tunjukkan karyamu yang baik. Iya, nanti adik-adik bisa gambar, misalnya muka ekspresi senyum, ekspresi sedih, marah, ataupun ekspresi bahagia itu bisa. Makanya coba deh adik-adik coba ya, jangan sampai lupa. Pasti banyak Kak Claudia besok, pasti banyak bagus-bagus nih pasti. Oke, ditunggu. Nah, adik-adik setelah kita mencoba untuk games yang tadi, kita buat tantangan, satu kertas bisa membuat kreasi banyak. Kita mau persembahan dulu. Ayo adik-adik kita siapkan persembahan yang baik dan kita sama-sama nyanyi lagu Berilah yang Baik. Tunggu sebentar, aku share screen dulu. Ini bareng-bareng ya adik-adik. Nah, itu dia adik-adik. Nah, sekarang kita mau doa persembahan. Ayo tadi siapa ya? Coba kita lihat lagi ya. Sebentar. Tadi itu yang doa. Sebentar, ini aku harus share dulu. Kinar, boleh Kinar untuk pimpin doa persembahan. Iya, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagimu, bagi gereja, dan bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, tepuk tangan dulu.
terima kasih Kinar. Bagus banget. Ternyata adik-adik kalau misalnya berdoa, jawab firman, ternyata keren-keren ya Bu Sri. Udah kelas besar Kak Claudia, pasti udah pinter-pinter. Iya, ternyata udah benar-benar aktif semua. Iya. Nah, adik-adik, sekarang tunggu, kita mau. Cici lagi seram di pantai. Kita mau nyanyiin, dan kita jangan takut. Oke? Nah, kita nyanyi, jangan takut pada apapun. Boleh nyanyi bareng ya adik-adik. Jangan takut pada apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Amin. Benar-benar dari lagu itu kita belajar bahwa kita nggak boleh takut pada apapun karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Benar nggak adik-adik? Betul, Kak Claudia, betul. Benar ya Bu Sri. Nah, sekarang kita mau doa penutup nih adik-adik. Ayo, tadi ada yang hafal nggak nih? Siapa yang doa penutupnya? Ayo siapa sayang tadi? Yang udah ini pinter. Kak Claudia lupa nak, siapa tadi nak? Agnes deh, Agnes. Tadi kan Agnes ya? Iya. Oke. Boleh Agnes. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari Tuhan telah memberikan kesehatan. Di sekarang ini kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya amin. Amin, pinter. Hebat juga ternyata Agnes ya. Besok-besok berarti teman-teman semua yang ada di kelas besar ini harus lebih aktif lagi karena emang hebat. Hebat semua. Hebat. Semua. Dulu Kak Claudia, hebat semua. Hebat deh pokoknya. Nah, sekarang kita mau bentar.
Kita lihat nih bareng-bareng. Adik-adik. Nah, kan udah doa penutup. Sekarang kita waktunya bergaya. Nyalakan kameramu. Mari bergaya. Tunjukkan muka senyum ya adik-adik. Ayo, mana nih? Ayo kita buka kamera dulu. Ayo sayang, pinter sayang. Wah, cantik-cantik, ganteng-gantengnya nggak kelihatan. Ayo. Bu Guru pengen yang ganteng-ganteng, cantik-cantik nih. Coba kita bergaya. Gaya apa ya? Ada yang bisa... Ada Bebas yang bisa saja, kasih Claudia. ide? Bebas saja, bebas. Biar bergaya masing-masing. Oke. Ya. Oke, ayo semuanya. Ih, keren banget nih gayanya Anergia. Oke, 1, 2, 3. Coba dong, Cika, terus siapa ini? Cika, coba boleh kita screenshot dulu. Ayo, pinter. Oke. Oke, adik-adik, ayo kita bergaya ya. 1, 2, 3. Hebat. Oke, adik-adik. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Sampai ketemu nanti hari Minggu. Salam sehat-sehat.